Tarik ses semongko kini tidak. Hai, assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Baiklah, sekarang kembali lagi di channel YouTube aku, Afif Deswita. Sebelum kita membahas ke pembelajaran selanjutnya, kemarin aku juga udah membahas tentang definisi dari green chemistry. Sekarang aku akan membahas tentang 12 prinsip dari green chemistry sekaligus dengan pengaplikasiannya. Supaya teman-teman lebih paham apa itu green chemistry dan prinsip-prinsipnya, aku akan jelasin 12 prinsip green chemistry. Green chemistry itu kan sebenarnya mencegah terjadinya limbah di tempat atau menggunakan reaksi yang bisa membahayakan lingkungan. Tapi di sini ada 12 prinsip green chemistry yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan bahan kimia. Yang pertama itu pencegahan terbentuknya buangan beracun akan lebih baik daripada menangani atau membersihkan bahan buangan tersebut. Yang kedua, mengekonomiskan atom dalam merancang metode sintesis. Yang ketiga, sintesis bahan kimia yang tidak atau kurang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, merancang produk bahan kimia yang lebih aman walaupun sifatnya beracun, dikurangi tanpa fungsinya tetap efektif. Yang kelima, menggunakan pelarut dan bahan-bahan pendukung yang lebih aman dan tidak berbahaya dong pastinya. Yang keenam, rancangan untuk efisiensi energi. Yang ketujuh, penggunaan bahan dasar yang tepat diperbarui. Yang kedelapan, mengurangi turunan yang tidak penting. Yang kesembilan, menggunakan katalis untuk meningkatkan selektivitas dan meminimalkan energi. Yang ke-10, merancang produk kimia yang dapat terdegradasi menjadi produk yang tidak berbahaya. Yang ke-11, analisis serentak untuk mencegah polusi. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu bahan kimia digunakan dalam proses kimia dipilih lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Nah, itu 12 prinsip green chemistry. Sekarang kita akan membahas tentang aplikasi dari green chemistry ini, baik pada proses laboratorium ataupun tidak. Baiklah, prinsip dari green chemistry ada 12 ya teman-teman. Yang pertama yaitu pencegahan, yaitu lebih baik mencegah daripada memakai langsung. Selanjutnya yang kedua yaitu atom ekonomi, yaitu metode sintesis yang harus didesain untuk memaksimalkan keikutsertaan atom-atom reaktan dalam menghasilkan. Yang ketiga, sintesis bahan kimia rendah bahaya, yang jika memungkinkan metode sintesis ini harus didesain menggunakan dan menghasilkan substansi yang rendah toksisitas atau tanpa toksisitas bagi manusia dan lingkungan. Dan yang keempat, desain bahan kimia yang aman sehingga fungsi yang dimilikinya memiliki toksisitas yang rendah. Berarti prinsip dari green chemistry nomor 2, 3, dan 4 itu harus memiliki toksisitas yang rendah. Yang kelima yaitu menggunakan pelarut atau bahan tambahan yang aman. Penggunaan bahan meliputi pelarut agar pemisahan dan pengaturan kondisi digunakan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam konsentrasi serendah mungkin. Yang keenam, desain untuk efisiensi energi. Kebutuhan energi untuk suatu proses kimia harus memperhatikan minimalisasi dampak lingkungan dan ekonomi. Dan jika memungkinkan, suatu reaksi dapat dilakukan pada temperatur ambien tanpa tekanan tinggi sehingga meminimalkan energi. Ketujuh, penggunaan bahan terbarukan. Bahan untuk suatu reaksi atau proses industri diupayakan agar secara teknis ataupun secara ekonomis efisien dan terbarukan. Penggunaan bahan baku dari sumber yang dapat diperbarui serta lebih ekonomis diutamakan dalam sebuah produksi. Contohnya saja, sampai saat sekarang ini 98% bahan kimia bersumber dari minyak bumi yang merupakan sumber tak terbarukan.
Yang kedelapan yaitu pengurangan produk turunan atau derivatif. Penggunaan agen blok dalam suatu reaksi dikenal sebagai derivatisasi, biasanya dilakukan selama sintesis kimia. Derivat yang tidak perlu harus diminimalkan atau dihindari. Selanjutnya yang ke-9 yaitu penggunaan katalis, yakni cat mempercepat reaksi yang memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan energi dan efisiensi suatu produk ataupun proses reaksi. Regen katalis memungkinkan suatu reaksi lebih cepat berlangsung dan lebih unggul secara stikiometri. Dan prinsip ke-10 ini juga didesain untuk degradasi. Prinsip ke-11 yaitu analisis untuk pencegahan polusi. Pada proses kimia ataupun reaksi kimia, analisis waktu ini sangat penting dan menjadi kunci utama. Karena jika pengambilan dari keputusan dalam membuat proses akan mempengaruhi hasil ataupun produk yang sedang dilakukan. Selanjutnya prinsip terakhir atau ke-12 adalah pencegahan kecelakaan akibat bahan kimia secara inheren. Penggunaan bahan kimia dalam sebuah proses harus dipilih berdasarkan kecilnya potensi kecelakaan kimia. Hal ini meliputi penggunaan bahan dan jumlah bahan, pertimbangan risiko ledakan dan kebakaran zat. Nah, jadi kesimpulannya adalah prinsip green chemistry ini lebih menekankan pada pengurangan atau bahkan jika memungkinkan penghapusan zat penggunaan berbahaya dalam proses kimia atau pelepasan dan munculnya senyawa turunan atau derivatif intermediate produk berbahaya atau beracun meliputi bahan baku, regen, pelarut, dan produk samping. Selain itu, green chemistry juga mencakup dapat terbarukannya bahan energi, salah satunya dengan penggunaan bahan baku dan sumber energi berkelanjutan untuk proses manufaktur. Baiklah teman-teman, sampai di sana dulu penjelasan tentang prinsip green chemistry dan pengaplikasiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses semongko kini